Di adegan pembuka, kita diperkenalkan pada seorang pria bernama Don Cobb. Pria ini terbangun di tepi pantai dalam keadaan sangat lelah. Sekilas, ia melihat dua anak kecil bermain di pasir sebelum kembali kehilangan kesadaran. Tak lama kemudian, seorang penjaga bersenjata menemukannya dan membawanya ke sebuah mansion megah milik seorang pengusaha kaya Jepang yang sudah tua. Di sana, Cobb ditawarin makanan, sementara pria tua itu mengatakan bahwa Cobb mengingatkannya pada seorang yang ditemuinya dalam mimpi yang samar. Film kemudian beralih ke adegan lain di mana kita melihat Cobb bersama rekannya Arthur. Mereka adalah ekstraktor yang menggunakan teknologi berbagai mimpi eksperimental untuk menyusup ke alam bawah sadar target mereka dan mencuri informasi. Biasanya, mereka bekerja untuk perusahaan besar untuk mencuri rahasia dari para pesaing. Saat ini, mereka sedang berbicara dengan calon klien bernama Saito dan menjelaskan bahwa teknologi berbagi mimpi itu baru membuat pikiran seseorang rentan terhadap pencurian. Mereka menawarkan keahlian mereka untuk melindungi Saito dari ancaman tersebut. Cobb menjelaskan bahwa saat seseorang tertidur, pikirannya rentan diserang, sehingga ia menawarkan untuk melatih pikiran Saito agar secara bawah sadar dapat melindungi rahasia yang dimilikinya. Namun, Saito menolak tawaran itu dan pergi, dan mengatakan bahwa ia akan memikirkannya nanti. Cobb dan Arthur kemudian berjalan keluar menuju sebuah pertemuan. Mereka mendiskusikan keberadaan berangkas rahasia Saito dan mengungkapkan misi mereka untuk mencuri rencana ekspansinya dan menyerahkan informasi tersebut kepada organisasi bernama Cobol Engineering. Di tengah pembicaraan, Cobb melihat mantan istrinya yaitu Mal dan mendekatinya. Mal bertanya apakah Cobb merindukannya, namun Cobb menjawab bahwa ia tidak lagi mempercayainya. Mereka lalu masuk ke sebuah ruangan pribadi di mana Cobb mengikatnya kepada sebuah tali pada kursi dan menurunkan dirinya keluar jendela. Dia meminta Mal untuk tetap di kursi, namun Mal menipunya dengan bangkit dari kursi yang menyebabkan hampir terjadi kecelakaan. Meski begitu, Cobb berhasil masuk ke ruangan di bawah dan menukar isi berangkas Saito. Tak lama kemudian, ia malah ditangkap oleh Saito dan Mal yang ternyata telah menyandera Arthur. Di sini terungkap bahwa ketiga pria ini terhubung ke alat portable bernama Passive, yaitu Portable Automated Somnacin Intravenous yang memberikan obat penidur bernama Somnacin. Hal ini membuat mereka tertidur dan memungkinkan berbagi mimpi. Tubuh mereka yang sedang tidur dijaga oleh rekan Cobb lainnya, yaitu Nash. Dalam mimpi, Cobb menembak Arthur sebelum buru-buru keluar dari ruangan. Ia bersembunyi dan membuka amplop dari berangkas, hanya untuk menemukan kalau isinya ternyata palsu. Sementara itu, Arthur terbangun di apartemen dan meminta Nash untuk membangunkan Cobb karena situasinya semakin tegang. Nash mencoba, tetapi ketika Cobb tidak kunjung bangun, ia mendorongnya ke dalam bak mandi penuh air. Ini memicu banjir dalam mimpi Cobb dan membuatnya akhirnya terbangun. Dan ini pun akhirnya sukses besar. Saat mimpi di mansion Saito runtuh, ketiga pria itu terbangun di apartemen. Cobb dengan paksa memposisikan Saito di lantai dan mendesaknya untuk mengungkapkan informasi tentang rencana ekspansinya. Namun Saito tetap tenang dan mengungkapkan bahwa mereka masih tertidur. Ternyata ini adalah mimpi dalam mimpi. Saito, Arthur, Nash, dan Cobb sebenarnya sedang tidur di dalam kereta dan diawasi oleh seorang anak muda bernama Tadashi yang memantau waktu tersisa pada alat pasif. Tak lama kemudian, Cobb, Nash, dan Arthur terbangun dan turun dari kereta, sementara Saito terbangun sedikit lebih lambat. Malam itu, Cobb berada di apartemennya. Ketika menerima telepon dari anak-anaknya, terungkap bahwa anak-anaknya tinggal bersama nenek mereka karena tidak aman bersama Cobb. Mereka bertanya kapan Cobb akan kembali, dan Cobb menjawab bahwa pekerjaannya menghalanginya. Untuk menghibur mereka, Cobb berjanji akan mengirim hadiah, tetapi percakapan itu tiba-tiba diakhiri oleh ibunya. Tak lama kemudian, Arthur di sini muncul dan mereka memutuskan untuk melarikan diri ke tempat lain karena kegagalan misi mereka untuk Cobol Engineering. Tepat sebelum pergi, Saito mendatangi mereka sambil membawa Nash. Kali ini, Saito memiliki niat berbeda. Ia tampak terkesan dengan keterampilan si Cobb dalam menciptakan lapisan mimpi, sehingga ia mengusulkan agar Cobb bekerja untuknya. Saito menugaskan Cobb untuk menanamkan sebuah ide ke dalam alam bawah sadar Robert, yaitu putra saingannya, Maurice Fisher. Ide ini adalah untuk melakukan inception pada pikiran Robert, kebalikan dari apa yang dilakukan oleh Cobb. Alih-alih mencuri informasi, ia harus masuk ke dalam pikiran
pikiran dan mengubah pemikirannya agar membubarkan perusahaan ayahnya. Sebagai imbalannya, Saito berjanji akan menghapus catatan kriminal Cobb sehingga ia bisa kembali pada anak-anaknya. Didorong oleh keputusasaan, Cobb pun setuju tanpa pikir panjang. Setelah itu, Cobb dan Arthur pergi ke Paris untuk membentuk tim untuk misi tersebut. Sesampainya di sana, Cobb bertemu dengan ayah mertuanya yaitu Miles yang seorang profesor universitas yang mengajarkan Cobb dan Miles tentang berbagi mimpi dan desain mimpi. Cobb meminta arsitek terbaik dan Miles memperkenalkannya pada seorang mahasiswi bernama Ariadne. Cobb menjelaskan aturan dasar teknologi berbagi mimpi kepada si Ariadne, termasuk konsep totem, yaitu benda pribadi yang memverifikasi apakah seseorang berada di dunia nyata atau mimpi, dan guncangan kuat yang membangunkan si pemimpi. Setelah beberapa uji coba dan pelatihan, Ariadne ditugaskan untuk merancang arsitektur mimpi, yaitu sesuatu yang dihindari Cobb karena gangguan proyeksi bawah sadarnya tentang mantan istrinya. Cobb kemudian pergi ke Mombasa untuk merekrut teman lamanya yaitu Ames, yaitu seorang pemalsu ulung dari Inggris. Ia menemukannya di sebuah bar dan mengundangnya untuk bergabung dengan tim. Ames setuju, tetapi sebelumnya ia memperingatkan Cobb tentang dua pria yang mengikutinya, yang kemungkinan operatif cobol yang ingin mencoba menangkapnya. Merasakan bahaya, Ames menciptakan pengalihan dan memungkinkan Cobb untuk melarikan diri. Namun para pengejar itu mengejarnya dan menghasilkan kejar-kejaran panjang di jalanan kota. Di saat terakhir, Saito muncul menyelamatkan Cobb, menjemput Ames dan pergi dengan limusin. Setelah itu, Ames membawa mereka ke seorang ahli kimia lokal bernama Yusuf, yaitu seorang pakar dalam somnacin. Setelah berbicara, Cobb berhasil meyakinkan Yusuf untuk bergabung dengan tim. Sementara itu, Arthur membawa Ariadne ke dalam mimpi lain yang memperkenalkan konsep seperti menciptakan paradoks seperti tangga Penrose. Ia juga mengungkapkan bahwa istri Cobb telah meninggal dunia dan kehadirannya hanya sebagai proyeksi dalam pikiran si Cobb. Di adegan berikutnya, Cobb dan tim barunya menyusun strategi untuk membangun mimpi bertingkat 3 dengan tingkat terakhir berisi ide yang ditanamkan. Selama beberapa minggu, persiapan Arthur memperkenalkan pentingnya totem kepada Ariadne, yaitu benda kecil yang memungkinkan mereka membedakan antara realitas dan mimpi. Totem Cobb adalah gasing yang jatuh di dunia nyata, tetapi terus berputar di dalam mimpi. Setelah mengetahui ini, Ariadne merancang bidak catur uskup yang sebagian besar berongga sebagai totemnya, yang tidak bergerak di dunia nyata, tapi bergerak di dalam mimpi. Tim membutuhkan waktu sebanyak mungkin untuk menyelesaikan misi, sehingga mereka memutuskan untuk melaksanakan rencana mereka dalam penerbangan internasional dari Eropa ke Amerika, yang merupakan penerbangan terpanjang. Ariadne menyadari Cobb sedang bermimpi sendirian di bengkel. Penasaran, ia menghubungkan dirinya ke perangkat Cobb dan masuk ke dalam mimpinya. Tak lama kemudian, ia berada di dalam lift yang turun melalui berbagai tingkat, masing-masing mewakili kenangan berbeda milik Cobb. Ia menuju tingkat rendah dan menemukan Mal duduk di sofa. Saat melihat Ariadne, Mal mengambil pecahan kaca untuk menyerangnya, tetapi intervensi tepat waktu dari Cobb menyelamatkan si Ariadne. Setelah itu, Ariadne dan Cobb keluar dari mimpi, dan Cobb menjelaskan bahwa ia tidak bisa pulang karena kematian Mal, yang dikabarkan telah membunuh istrinya sendiri. Saat itu, Saito dan Arthur datang membawa kabar bahwa Maurice telah meninggal, sehingga putranya Robert akan mendampingi jenazah ke Amerika dalam beberapa hari. Beberapa hari kemudian, tim menaiki pesawat dan duduk bersama, tentunya dengan Robert di kabin kelas 1 yang terpisah. Cobb diam-diam memberikan obat penenang ke minuman Robert dan memulai masuknya tim ke dalam mimpi 3 lapis bersama Robert. Di lapisan pertama, dalam suasana perkotaan, tim menculik Robert, tetapi tiba-tiba diserang oleh proyeksi bawah sadar Robert yang terlatih dan bersenjata. Saito terluka parah akibat tembakan, tetapi tim berhasil mencapai tempat persembunyian mereka. Cobb menyadari bahwa pikiran bawah sadar Robert telah diperkuat untuk mencegah ekstraksi. Melihat kondisi Saito yang memburuk, Amos mempertimbangkan untuk membunuhnya di dunia nyata. Namun karena obat penenang Yusuf sangat kuat, kemudian kematian dalam mimpi akan mengirim mereka ke limbo, yaitu dunia bawah sadar yang tak terbatas. Dengan keterbatasan ini, tim memutuskan untuk melanjutkan rencana mereka. Amos menyamar sebagai kakek Robert dan Peter dan menanamkan ide untuk membubarkan perusahaan. Amos memprovokasi Robert di sini dan mengatakan bahwa ayahnya mencintainya dan ingin ia membangun sesuatu sendiri. Sementara itu, Ariadne menghadapi Cobb tentang kendalinya atas bawah sadarnya dan membuat Cobb mengakui bahwa ia tidak bisa menghilangkan Mal dari pikirannya. Ia menceritakan bahwa ia dan Mal pernah masuk ke limbo selama eksperimen berbagi mimpi dan menjalani hampir 50 tahun dalam satu malam karena perbedaan waktu dengan realitas. Mal menolak kembali ke dunia nyata sehingga Cobb melakukan Inception untuk meyakinkannya meski kembali ke
dunia nyata, Mal tetap percaya bahwa ia masih bermimpi dan harus mati untuk bangun karena sangat mencintai Cobb. Mal melakukan bunuh diri pada hari pernikahan mereka dan memfitnah Cobb, memaksanya meninggalkan anak-anaknya dan melarikan diri dari negara. Ketika tempat persembunyiannya terancam disusupi, tim menempatkan Robert di dalam van dan menenangkannya sebelum melaju pergi. Mereka bersiap untuk lapisan mimpi kedua yang dirancang oleh Arthur. Sementara Yusuf mengemudikan van menghindari proyeksi yang mengejar. Di lapisan kedua, kini Cobb bertemu dengan Robert di hotel dan mengatakan bahwa ia ada untuk melindunginya karena seseorang mencoba mengakses pikirannya. Cobb membantu Robert dan mengingatkan bahwa ia telah diculik dan membawanya ke kamar hotel tempat tim berkumpul. Cobb meyakinkan Robert bahwa ia diculik oleh Peter yang ingin menghentikan rencana pembubaran perusahaan. Ketika Robert yakin, Cobb menyarankan untuk masuk ke mimpi Peter untuk mengungkapkan isi berangkas agar Robert bisa memutuskan sendiri. Robert menyetujuinya dan tim masuk ke lapisan mimpi ketiga, sementara Arthur tetap tinggal untuk mengawasi dan memberikan kick tersinkronisasi saat diperlukan. Mimpi ketiga berlatar di pegunungan bersalju, di mana berangkas Robert dijaga ketat di benteng di lereng gunung. Untuk mengalihkan perhatian penjaga, tim pun terbagi. Cobb bekerja dengan Ariadne, Amos bergerak sendiri, sementara Robert dan Saito mendaki gunung menuju berangkas. Yusuf yang mengendalikan van terpojok di jembatan layang. Tanpa pilihan lain, ia memutar musik untuk memeringatkan Arthur tentang kick yang akan datang sebelum membalikan van dari jembatan. Saat van terjun, gravitasi pun hilang di mimpi Arthur, dan dampaknya terasa hingga lapisan ketiga, dengan hanya 10 detik sebelum van tenggelam di air, setara dengan 3 menit di mimpi kedua untuk sinkronisasi kick. Arthur di sini berusaha mencari solusi, sedangkan di lapisan ketiga dengan waktu 1 jam tersisa, Ariadne mengungkapkan rute tercepat untuk menyusup ke benteng. Di tengah situasi genting, kondisi Saito terus memburuk. Tim berhasil masuk ke ruang utama tempat berangkas berada, sementara Cobb dan Ariadne mengawasi dari sudut penembak jitu. Saito yang terluka parah terbaring tak berdaya. Saat Robert mendekati berangkas, Mal tiba-tiba muncul dari belakang. Meski merasakan bahaya, Cobb tidak bisa menembak Mal dan akibatnya Mal menembak Robert. Cobb akhirnya sadar dan menembak Mal, yang kini melihat Robert tewas. Cobb menganggap misi gagal, namun Ariadne menyarankan untuk masuk lebih dalam ke Limbo untuk membawa Robert kembali. Meski beresiko, mereka setuju. Cobb dan Ariadne masuk ke Limbo dan menemukan kota yang runtuh yang dibangun oleh Cobb dan Mal selama 50 tahun mereka bersama. Mal mencoba meyakinkan Cobb bahwa Limbo adalah rumah mereka, tapi Cobb mengakui bahwa ia menanamkan ide bahwa Limbo bukan nyata agar Mal mau bangun. Namun Mal tetap percaya realitas adalah mimpi, yang ini bertentangan dengan niatnya si Cobb. Sementara itu, Ariadne menemukan Robert di Limbo dan melakukan kick dengan mendorongnya, yang membuatnya bangun di mimpi ketiga. Robert membuka berangkas dan menemukan ayahnya yang sekarat di ranjang. Dalam kata-kata terakhirnya, Maurice meminta Robert menjalani hidupnya sendiri dan menyelesaikan proses Inception. Kembali di dunia mimpi, Van terjun ke air dan memicu kick di Limbo. Sinkronisasi kick menarik Ariadne dan ia meminta Cobb untuk ikut. Namun Cobb menyuruhnya pergi karena ia harus menemukan Saito yang telah mati di mimpi ketiga dan masuk ke Limbo. Ariadne dan anggota tim lainnya melompat dari gedung, naik melalui lapisan mimpi kembali ke realitas. Sementara itu, Cobb terdampar di tepi pantai dan dibawa ke sebuah mansion milik seorang pria tua kaya yang ternyata adalah Saito. Cobb mengingatkan Saito tentang kesepakatan mereka dan memintanya kembali. Adegan beralih dan semua pemimpi bangun di pesawat. Saito membuat panggilan telepon dan pesawat mendarat di negara asal Cobb, dan ia dengan gugup melewati proses bea cukai. Petugas memeriksa paspornya dan akhirnya mengizinkannya lewat tanpa masalah. Ayah Cobb menyambutnya dan mengantarnya pulang ke tempat anak-anaknya tinggal. Sesampainya di rumah, Cobb memutar totemnya untuk memeriksa realitas. Tapi saat melihat anak-anaknya, ia memilih untuk tidak melihat hasilnya dan langsung memeluk mereka.